Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua dimanapun Anda berada. Balik lagi di cerita pengalaman horor pendengar Lemari Tua FM. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, coba kalian komen dari daerah mana saja pendengar Lemari Tua. Dan boleh juga buat yang mau titip salam, nanti akan kubacakan di video selanjutnya. Nah, kali ini ada sebuah cerita tentang seorang pendengar yang memiliki pengalaman horor tentang pesugihan pedagang bakso di Bandung. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Semoga kalian yang menyempatkan diri untuk like dan subscribe channel ini dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Juga buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah kota besar Jawa Barat, hidup seorang lelaki bernama Darno. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya keras oleh bekas matahari. Kulitnya gelap terbakar dan tubuhnya kurus karena terlalu sering menahan lapar. Ia bukan orang asli kota itu, melainkan perantauan dari kampung kecil di pesisir selatan. Darno sudah mencoba banyak pekerjaan. Ia pernah menjadi kuli bangunan, pernah jadi tukang parkir, bahkan pernah ikut orang jadi kenek angkot. Tapi semuanya tak pernah bertahan lama. Selalu ada alasan. Kadang ia diberhentikan karena dianggap lambat, kadang karena upah yang terlalu kecil, kadang juga karena usahanya kalah bersaing. Setelah sekian lama, Darno memutuskan berjualan bakso gerobakan. Ia membeli gerobak bekas dengan uang pinjaman dari tetangga. Lalu mulai berjualan di pinggir jalan, berkeliling kampung ke kampung. Awalnya, Darno penuh semangat. Ia bangun pagi, membuat adonan bakso seadanya. Lalu mulai mendorong gerobak sejak sore. Tapi semangat itu hanya bertahan sebentar. Hari demi hari ia mendapati bahwa dagangannya sepi. Mangkok yang laku hanya 2 atau 3. Kadang malah tidak ada sama sekali. Orang-orang lebih memilih bakso dari pedagang lain yang sudah lebih terkenal. Ada 1-2 pembeli yang datang karena kasihan, tapi jelas itu tidak cukup menutup untuk modal. Darno frustasi. Ia duduk di depan gerobaknya malam hari menatap mangkok-mangkok kosong yang bahkan tidak tersentuh. Di tangannya ada beberapa lembar uang lusuh, hasil seharian berjualan, yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Di rumah, istrinya Siti sering menahan lapar. Anak-anak mereka pun hanya bisa makan seadanya. Kadang hanya nasi dengan garam. Siti sakit-sakitan, tubuhnya lemah, tapi masih berusaha tersenyum agar anak-anak tidak terlalu merasa sengsara. Suatu malam, setelah pulang dari berjualan, Darno duduk termenung di pos ronda. Di sana ada beberapa pedagang lain yang lebih senior, yang sudah lama berjualan di kota itu. Mereka bercakap-cakap sambil merokok. Darno hanya diam, mendengarkan. Sampai akhirnya, salah satu pedagang yang wajahnya sudah tua, dengan rambut beruban tipis, mulai berbicara dengan nada rendah. "Lihat si Anwar, warungnya tiap malam penuh. Padahal rasanya biasa saja. Kalian percaya kalau dia itu ada penjaganya?" Darno tertegun. Pedagang lain tertawa kecil, ada yang mengangguk pelan, ada juga yang sengaja menghindari topik. Pedagang tua itu melanjutkan, "Kalau daganganmu sepi terus,
kau bisa coba jalannya. Banyak pedagang yang tidak akan cerita terang-terangan, tapi memang ada cara biar dagangan laris. Tapi ya, bukan jalan yang bisa sembarangan orang ambil. Darno penasaran. Ia menatap pedagang tua itu, mencoba memastikan apa maksud ucapannya. Pedagang tua itu lalu menurunkan suaranya lebih pelan lagi, nyaris berbisik, "Pesugihan, no. Kau tahu maksudku, tidak gratis tapi pasti manjur. Kau tinggal siap atau tidak." Ucapan itu membuat bulu kuduk Darno berdiri. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan di kampungnya dulu, tapi tidak pernah percaya. Menurutnya itu hanya dongeng atau cerita orang yang iri. Tapi malam itu, di tengah rasa putus asa, kata-kata itu terdengar masuk akal. Darno pulang dengan pikiran kacau. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya terbaring, memandang atap rumah yang reot, mendengarkan suara batuk istrinya, dan suara perut anaknya yang keroncongan karena lapar. Keesokan harinya, Darno memberanikan diri menemui pedagang tua itu sendirian. Ia bertanya lebih jauh, berusaha memancing informasi. Awalnya, pedagang tua itu enggan bicara. Tapi setelah didesak, ia akhirnya menyebut sebuah nama, Ki Raka. Kalau kau memang nekat, cari orang itu. Jangan pernah tanya ke orang lain. Cukup ikuti jalan sampai ketemu gubuk di pinggiran kota. Kalau kau sampai ke sana, berarti memang sudah dipanggil. Darno menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu betul yang dimaksud bukanlah hal biasa, tapi keputusasaan membuatnya menutup mata. Malam itu, setelah semua tidur, Darno pergi seorang diri. Ia berjalan menyusuri jalanan gelap, masuk ke gang kecil, lalu melewati kebun kosong. Ia sendiri tidak tahu bagaimana bisa sampai, seolah kakinya dituntun oleh sesuatu. Akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk tua. Dari dalamnya keluar bau dupa yang menyengat. Lampu minyak redup berayun di depan pintu. Darno berdiri kaku, tangannya gemetar. Tapi sebelum ia bisa mengetuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Seorang pria tua berambut putih dengan sorot mata merah tajam berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis, dingin. "Kau sudah lama aku tunggu, Darno." Darno terperanjat. Ia bahkan belum memperkenalkan diri. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ki Raka. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Kalau kau ingin daganganmu laris, ada syaratnya. Daganganmu tidak akan pernah sepi. Tapi kau harus membayar harga. Tidak ada yang gratis." Darno tercekat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ki Raka berjalan masuk, mempersilahkan Darno duduk di lantai tikar pandan yang sudah robek-robek. Di sekeliling ruangan, banyak sesajen dengan bau menyengat. Kepala ayam, bunga 7 rupa, dan wadah-wadah berisi cairan yang tidak dikenali. Dengan suara rendah, Ki Raka menjelaskan perjanjian itu. Dagangan Darno akan selalu ramai, uang akan selalu mengalir. Tapi sebagai gantinya, ada tumbal yang harus diserahkan secara berkala. Tidak boleh telat, tidak boleh menolak. "Kalau kau melanggar," kata Ki Raka dengan sorot mata tajam, "bukan hanya kau yang celaka, keluargamu pun akan ikut menerima akibatnya." Darno menggigil, tapi di dalam hatinya, bayangan anak-anaknya yang kelaparan, istrinya yang sakit,
membuatnya tidak bisa menolak. Malam itu, Darno menyetujui perjanjian. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu ia ingin dagangannya laris, ingin bisa memberi makan keluarganya. Namun, dari luar gubuk terdengar suara angin berdesir kencang, seperti ada sesuatu yang sedang menyaksikan, menunggu janji itu ditepati. Sejak malam perjanjian itu, hidup Darno berubah total. Esok harinya, saat ia mulai mendorong gerobak baksonya, sesuatu yang ganjil langsung terasa. Biasanya, ia harus berkeliling berjam-jam hanya untuk menjual 2 atau 3 mangkok. Tapi kali ini, sejak ia berhenti di sebuah pinggir jalan, pembeli langsung berdatangan. Tidak hanya 1-2 orang, tapi puluhan anak muda, orang tua, bahkan beberapa wajah yang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya menyerbu gerobak Darno. Dalam waktu singkat, bakso di panci besar itu terjual habis. Darno pulang dengan kantong penuh uang. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan bercampur gembira. Istrinya Siti yang sedang duduk lemas di rumah menatap suaminya dengan bingung. "Dari mana semua ini, Bang?" tanyanya sambil memperhatikan uang yang dikeluarkan Darno. Darno hanya tersenyum, berusaha menutupi. "Mungkin orang lagi suka bakso kita, Ti. Jangan banyak tanya, yang penting sekarang bisa makan enak." Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berlanjut. Gerobak Darno tidak pernah sepi, selalu ada orang yang membeli. Bahkan ketika pedagang lain mengeluh sepi pembeli, Darno justru kewalahan melayani. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Darno mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Beberapa kali, Darno mendapati pelanggan yang datang larut malam. Wajah mereka pucat, tatapannya kosong, dan mereka jarang berbicara. Mereka hanya duduk, menunjuk mangkok, lalu makan dalam diam. Suatu malam, seorang pelanggan selesai makan dan pergi begitu saja. Darno hendak memanggil karena ia belum membayar. Tapi ketika ia melihat ke kursinya, mangkok itu kosong, sendoknya berlumur cairan merah menyerupai darah. Jantung Darno berdegup kencang. Ia menoleh ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Malam itu, ia buru-buru menutup gerobaknya lebih cepat. Pernah suatu kali, seorang pembeli membayar dengan uang kertas 50.000. Darno senang karena jumlahnya cukup besar. Tapi begitu sampai rumah dan hendak memberikannya pada Siti, uang itu berubah menjadi selembar daun kering penuh tanah. Siti ketakutan, tapi Darno buru-buru mengelak. "Mungkin aku salah lihat. Sudah, jangan dipikirkan." Sejak itu, ia memilih menyimpan sebagian uang hasil dagangan di sebuah kotak kayu di bawah ranjang. Ia tidak pernah membuka atau menghitungnya lagi. Aneh, setiap kali ia membuka sedikit, isi kotak itu tetap penuh. Siti juga mulai melihat hal-hal aneh. Suatu malam, ketika ia hendak ke dapur, ia mendapati ada sebongkah daging merah besar di meja. Padahal, ia tidak pernah membelinya. Daging itu berwarna gelap, baunya anyir menusuk. Ia memanggil Darno. Dengan wajah kaku, Darno hanya berkata, "Itu rezeki, masak saja." Siti ragu, tapi Darno memaksa. Malam itu mereka makan daging yang rasanya aneh. Getir, tapi Darno memaksa menelannya dengan wajah datar.
Dengan hasil dagangan yang terus meningkat, Darno akhirnya bisa menyewa sebuah kios kecil di tepi jalan ramai. Ia berhenti berkeliling dan membuka warung bakso. Warung itu segera terkenal. Banyak orang datang karena rasa baksonya dianggap lebih gurih dari pedagang lain. Namun, tidak semua pengunjung merasa nyaman. Beberapa orang mengaku mendengar suara orang menggeram dari dapur, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ada pula yang melihat bayangan besar melintas di langit-langit warung. Pernah seorang pelanggan jatuh pingsan tiba-tiba setelah menyuap satu mangkok bakso. Ketika ia sadar, ia mengaku bermimpi dikejar oleh sosok hitam raksasa. Di rumah, keluarga Darno juga mulai mengalami gangguan. Siti sering mendengar suara langkah kaki di ruang tamu tengah malam. Anak bungsunya, Arif, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, sambil menunjuk ke pojok ruangan dan berkata, "Ada orang tinggi besar di situ." Bau anyir daging mentah sering muncul di dapur tanpa jelas dari mana asalnya. Siti mulai menaruh curiga pada suaminya. Ia bertanya berkali-kali, tapi Darno selalu mengelak. "Sudahlah, Ti, jangan terlalu banyak tanya. Yang penting sekarang kita bisa hidup lebih baik." Tapi jauh di dalam hatinya, Darno sendiri mulai merasa takut. Ia tahu semua keberhasilan itu bukan miliknya. Ia hanya sedang meminjam, dan cepat atau lambat pasti ada harga yang harus dibayar. Kabar tentang warung Darno semakin meluas. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang uang kembalian dari warung itu kadang berubah jadi daun atau tanah. Ada pula yang mengaku melihat pengunjung misterius dengan wajah pucat duduk berlama-lama di kursi. Gosip itu membuat sebagian orang penasaran. Bahkan makin banyak yang datang untuk membuktikan. Ironisnya, semakin banyak gosip aneh, justru warung Darno semakin ramai. Namun, semakin ramai warungnya, semakin besar tuntutan pesugihan itu. Darno beberapa kali didatangi mimpi buruk, di mana sosok Kiraka muncul dengan mata merah menyala, mengingatkan bahwa tumbal harus dipenuhi. Awalnya Darno mengorbankan ayam atau kambing, tapi suatu malam suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. "Tidak cukup, kau sudah terlalu banyak menikmati hasilnya. Saatnya manusia yang menjadi gantinya." Darno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia gemetar, tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Semakin besar warung Darno, semakin besar pula tuntutan yang datang bersama pesugihan itu. Kalau dulu cukup dengan ayam atau kambing, kini mimpi-mimpi buruk yang menghantui Darno jelas menuntut lebih. "Manusia," suara itu berkata dalam tidurnya. "Darah manusia yang kau kenal, itu yang membuat daganganmu tetap hidup." Darno menolak. Ia mencoba mengabaikan, tapi sejak itu malapetaka mulai menimpa keluarganya. Anak bungsunya, Arif, jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat seperti orang kekurangan darah. Dokter tidak bisa menemukan penyakit jelas. Obat apapun tidak mempan. Istrinya, Siti, sering pingsan mendadak. Saat sadar, kadang ia bicara dengan suara berbeda, berat dan dalam, berkata hal-hal yang membuat Darno semakin ketakutan. "Janji jangan ditunda. Kau sudah menikmati, bayar dengan darah." Di rumah itu, setiap malam terdengar suara piring berjatuhan. Pintu berdiri terbuka sendiri, dan bau amis darah menyengat.
Darno tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia tahu semua itu adalah tanda-tanda tuntutan perjanjian. Warung Darno makin terkenal, tapi juga makin banyak kejadian aneh. Ada pelanggan yang tiba-tiba hilang setelah memesan. Kursinya kosong, tapi mangkoknya tetap ada dengan isi bakso yang berubah hitam legam. Beberapa orang mengaku melihat bayangan besar duduk di pojok warung, menunduk, tidak pernah bergerak. Seorang anak kecil yang jajan di warungnya dikabarkan hilang. Orang tuanya mencari kemana-mana, tapi tidak pernah ditemukan. Cerita-cerita ini membuat sebagian orang takut datang. Tapi anehnya, setiap malam selalu saja ada orang yang memenuhi warung itu. Seolah ada daya tarik yang tidak bisa ditolak. Darno akhirnya mencoba melawan. Ia mendatangi seorang ustadz di kampung, menceritakan sebagian kisahnya. Ustadz itu terkejut, lalu mengajaknya berzikir dan berdoa. Namun, setiap kali doa dipanjatkan, selalu ada gangguan. Lampu padam tiba-tiba, bau busuk menyebar, dan suara tangisan perempuan terdengar dari dapur. Malam ketika pengajian digelar di rumah Darno, semua jamaah mendengar suara orang tertawa keras dari atap. Setelah itu, genteng rumah jatuh berhamburan. Anak-anak Darno menjerit ketakutan, sementara Siti jatuh pingsan lagi. Ustadz itu akhirnya berkata dengan wajah serius, "Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Kau sudah menyerahkan dirimu. Kalau kau ingin benar-benar lepas, mungkin hanya kematian yang bisa memutusnya." Ucapan itu membuat Darno semakin putus asa. Suatu malam, warung Darno dipenuhi pembeli. Lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdesakan, suara sendok beradu dengan mangkok, suasana hiruk-pikuk. Tiba-tiba lampu padam, gelap gulita, suara gaduh berubah menjadi hening. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Orang-orang terkejut. Dari puluhan pengunjung yang tadi memenuhi warung, sebagian hilang. Kursi-kursi kosong, tapi suara mereka masih terdengar samar-samar, seperti datang dari bawah lantai. Sisa pengunjung yang ada panik. Sebagian lari terbirit-birit, sebagian jatuh pingsan. Darno berdiri di tengah warung. Wajahnya pucat. Dari pojok ruangan, ia melihat sosok hitam besar berdiri. Matanya merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Sosok itu menggeram, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Janji tidak bisa kau ingkari. Bayar dengan darah atau kau yang akan jadi milikku." Malam itu Darno tidak pulang. Warungnya ditutup begitu saja. Esok pagi, orang-orang menemukan warung itu dalam keadaan berantakan. Panci bakso terbalik, mangkok-mangkok pecah, dan di lantai ada bercak darah yang tidak jelas milik siapa. Darno dan keluarganya hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejak itu, warung tersebut dibiarkan kosong. Setiap kali ada orang mencoba membuka usaha di tempat itu, selalu gagal. Ada yang mengaku mendengar suara mangkok beradu sendok tengah malam. Ada pula yang bermimpi melihat Darno berdiri di warung, dengan wajah kosong dan mata merah, mendorong gerobak baksonya di kegelapan. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang menyebutnya sebagai warung bakso Pasugian. Hingga kini tidak ada yang berani menempati tempat itu terlalu lama. Karena konon setiap malam Jumat ada bau daging rebus yang menyengat dari dalam kios kosong itu, bersamaan dengan suara sayup-sayup orang makan.
padahal tidak ada siapapun di sana. Cerita Darno menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa jalan pintas untuk kekayaan tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga itu lebih mahal daripada apapun yang pernah dimiliki. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur? Dan sekian cerita kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.